wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin, NIM 2011239, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Saripah HR Daeng 7MA. Tugas UAS ini yaitu berbentuk esai. Ada 6 soal esai yang akan saya jawab. Soal pertama ialah apa tujuan mempelajari pengembangan materi Al-Quran Hadis. Nah, mengenai tujuan mempelajari pengembangan materi Al-Quran Hadis yaitu sebagai calon pendidik dapat menyampaikan kepada peserta didik untuk membaca Al-Quran dan Hadis dengan baik dan benar, serta mempelajarinya dan memahami. Dan juga tujuannya ialah meyakini kebenarannya dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai, petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, itulah mengenai tujuan materi mempelajari pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Dan selain itu juga apa fungsi dari kita mempelajari pengembangan materi Al-Quran dan Hadis? Yang pertama ialah pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam. Yang kedua, perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan peserta didik dan menghambat perkembangannya menuju manusia yang baik ataupun yang berperilaku baik. Yang keempat, tujuan mempelajari pengembangan materi Quran Hadis yaitu pembiasaan, di mana menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Soal yang kedua yaitu proses pembukuan dan penghimpunan Al-Quran. Nah, proses pembukuan dan penghimpunan Al-Quran, penulisan Al-Quran sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika di masa beliau, beberapa sahabat atau para sahabat yang pandai membaca dan menulis ditugaskan untuk menulis setiap ayat Quran yang turun, di mana yang terkenal ialah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Ketika itu di Mekah dan Madinah belum mengenal yang namanya kertas, maka Al-Quran ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, kulit hewan dan sebagainya. Nah, seperti itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dilanjutkan di zaman Khulafaur Rasyidin atau pada zaman Khalifah, yaitu pada awal mula zaman Khalifah Abu Bakar, di mana pada zaman Khalifah Abu Bakar setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu pada 633 Masehi, munculnya kekhawatiran dari Sayyidina Umar bin Khattab, yakni karena banyaknya para penghafal Quran yang gugur, banyaknya para sahabat yang gugur di medan perang, menjadi kekhawatiran bagi Umar bin Khattab. Maka nanti ayat Quran pula akan hilang, akan musnah dengan teriring para sahabat penghafal Quran yang gugur. Maka dari itu Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan daripada naskah-naskah Al-Quran yang telah ditulis di zaman Rasulullah atau yang telah ditulis sahabat-sahabat, sehingga dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah bentuk naskah Al-Quran yang utuh. Nah, maka dari itu Khalifah Abu Bakar mengiyakan daripada usulan Umar bin Khattab dan mulai menugaskan para sahabat di zaman Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran. Namun pada zaman Abu Bakar, Al-Quran belum bentuk seperti buku ataupun dibukukan, dan juga ayat-ayat Qurannya belum ada harokat, belum ditentukan harokatnya, wakofnya dan lain sebagainya. Nah, maka dilanjutkan pada zaman Khalifah Umar bin Utsman bin Affan, Al-Quran ingin dibukukan ataupun ayat-ayat Al-Quran ingin diberikan harokat ataupun standarisasi
standarisasi bacaan Al-Quran, sehingga orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga orang yang ingin mempelajari Al-Quran bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, ataupun dengan ayat Al-Quran yang telah ditetapkan sesuai dengan ayat-ayatnya, penulisannya. Maka dari itu, daripada orang-orang yang bermusuh Islam tidak kebingungan dalam mempelajari Al-Quran, maka sebagaimana yang kita kenali, pembukaan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan dikenal dengan Mushaf Utsmani. Itulah pembukuan Al-Quran pada Khalifah Utsman bin Affan. Ya, maka dari itu, dari usahanya, ada usaha Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membuka Al-Quran yang beranggotakan seperti Zaid bin Sabit, Said bin Al-Harith, dan Abdurrahman bin Al-Harith dan lainnya, sehingga di zaman sekarang kita bisa merasakan bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tanda Al-Quran, dengan wakafnya dan lain sebagainya. Itulah perjuangan daripada sahabat-sahabat Nabi seperti sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Itu mengenai sejarah pembukuan dan penghimpunan Al-Quran. Yang ketiga yaitu soalnya ialah apa yang dimaksud atau jelaskan apa yang dimaksud dengan tafsir muqarrar beserta bagaimana contohnya. Nah, mengenai penjelasan tafsir muqarrar secara bahasa, al-muqarrar berangkat dari kata qarana yuqarrinu muqarranatan yang mempunyai pengertian itu menggandeng, membandingkan atau menyatukan. Nah, secara istilah muqarrar yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan antara ayat dan ayat, atau ayat dengan hadis, baik dari segi isi ataupun redaksinya, atau juga dapat didefinisikan dengan suatu metode tafsir, di mana dalam penafsirannya dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran mufassir yang satu dengan mufassir yang lainnya, sehingga dihasilkan pemahaman yang baru dari kedua mufassir yang dibandingkan. Ibnu Jarir At-Tabari adalah mufassir yang pertama yang menggunakan metode ini atau metode muqarrar dalam menafsirkan Al-Quran, yakni dalam kitabnya yang berjudul Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Nah, itu mengenai penjelasan tafsir muqarrar. Lalu bagaimana penerapannya ataupun contoh penerapan tafsir muqarrar dalam ayat Al-Quran? Contohnya ialah pada surah Al-Kafirun, itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud. Nah, pada ayat Al-Kafirun, yaitu pada ayat 2 dan keempat, jika dibandingkan antara redaksi ayat-ayat 2 dan keempat, maka nampak dengan jelas ayat kedua dan keempat mempunyai redaksi yang berbeda, tetapi mempunyai maksud yang sama, yaitu larangan untuk bertoleransi serta beribadah bersama-sama dengan orang kafir. Akan tetapi yang membedakan adalah waktu beribadah tersebut. Pada ayat yang kedua ada ayat yaitu yang berbunyi la a'bud, memberikan pemahaman bahwa waktu yang ditujukan adalah sekarang atau saat ini atau hari ini. Saya tidak akan menyembah yang sedang kamu sembah, yaitu sekarang. Sedangkan pada ayat yang keempat, wala ana abid, memberikan keterangan bahwa waktu yang ditujukan adalah untuk masa kapan saja, sekarang dan akan datang. Yaitu saya tidak akan pernah menyembah apa yang sedang kamu sembah pada masa kapanpun. Nah, itu merupakan contoh tafsir muqarrar pada ayat Al-Quran, yakni di surah Al-Kafirun ayat kedua dan keempat. Yang soal keempat ialah sejarah perkembangan hadis. Nah, bagaimana sih sejarah perkembangan hadis? Sebagai sumber kedua ajaran agama Islam, hadis telah melewati proses sejarah yang sangat panjang. Alfiyah Fitriadi dan Sujail dalam bukunya yang berjudul Studi Ilmu Hadis menjelaskan bahwa para ahli menyebut hadis telah melewati sedikitnya 7 periode perkembangan. Yang pertama ialah periode pertama, yaitu Al-Asr, Al-Wahyi, wa Al-Tadwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Hal ini dimulai semenjak kerasulan dari tahun 13 sebelum Hijriah
hingga 1 Hijriah. Pada masa ini, Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat untuk menulis wahyu yang turun. Periode yang kedua yaitu al-sabut wa al-iqbal min al-riwayah, yaitu periode membatasi hadis menjadi sedikit riwayat, yaitu pada masa Khulafa Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini keadaan tidak begitu banyak berubah dalam perkembangan hadis. Dan dilanjutkan yaitu periode ketiga yaitu zaman intisayar ar-riwayah illa al-amsar, yaitu periode penyebaran riwayat-riwayat ke kota-kota. Pada periode ini telah berlangsung pada sahabat dan tabi'in yang besar. Periode ini ditandai dengan aktifnya tabi'in yang mencari dan menyerap hadis-hadis dari generasi sahabat yang masih hidup. Pada masa ini juga telah populer sahabat-sahabat yang dijuluki sebagai nerawan hadis, yakni mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Salah satunya adalah Abu Hurairah yang telah meriwayatkan 5374 hadis. Nah, dilanjutkan pula perkembangan hadis ke periode keempat, yaitu al-asr al-kitabah wa al-tadwin, yaitu periode penulisan dan kodifikasi resmi hadis. Pada periode ini berlangsung dari masa Khalifah Umar Ibnu Al-Aziz, yaitu pada masa 99 sampai 102 Hijriah. Khalifah Umar mengambil langkah dan kebijaksanaan terhadap hadis yang belum pernah dilakukan oleh sebuah khalifah sebelumnya. Ciri-cirinya ada hadis yang didewankan pada abad ini adalah tidak dihiraukan atau tidak diseleksikan apakah mereka didewankan hadis-hadis Nabi semata-mata atau di dalamnya termasuk fatwa sahabat tabi'in. Bahkan lebih dari itu, mereka belum membuat kelompokan kandungan-kandungan nas atau teks hadis menurut kelompoknya. Oleh sebab itu, karya ulama pada zaman ini masih bercampur antara hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Maka berlanjut lagi ke periode kelima, yaitu al-astral, al-tajrid wa al-tasih wa al-tankih, yaitu periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan, di mana di periode kelima ini dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah. Periode ini penanggung dan mencarikan pemecahan terhadap masalah-masalah hadis yang muncul dan belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Di masa ini juga muncul ulama hadis yang telah menyusun hadis yang berkualitas berdasarkan pada kriteria penulisannya, misalnya ialah Imam Al-Bukhari. Seperti itu. Dilanjutkan pula ke periode ke-6, yaitu periode pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan, ataupun periode al-asr, al-tahzib, wa al-tartib, al-istidrak, wa al-jami', di mana pada periode ke-6 ini dimulai pada abad ke-4 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad, yaitu 656 Hijriah. Para ulama pada periode ini berusaha untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan hadis dan mengumpulkan hadis yang disusun dalam bagian-bagian sistematis. Dalam periode ini juga telah muncul kitab sarah atau kitab-kitab yang mengomentari kitab-kitab hadis tertentu. Nah, yang terakhir dalam perkembangan hadis yaitu di periode ke-7 ataupun periode pensarahan, penghimpunan, pentakrijan, dan pembahasan, di mana di periode ke-7 ini sejak jatuhnya kota Baghdad pada abad ke-4 Hijriah hingga sekarang, periode ini masih meneruskan kegiatan masa sebelumnya. Kegiatan umum pada periode ini ialah mempelajari kitab-kitab yang telah ada dan mengembangkan, yaitu membuat pembahasannya dan membuat ringkasan terhadap kitab-kitab yang telah ada. Seperti banyak kita ketahui, yaitu kitab-kitab hadis ada kitab Sahih Imam Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Abu Dawud, Tirmizi, dan lainnya. Nah, yang kelima, yaitu soal yang kelima daripada UAS ini ialah syarat kesohihan hadis dan kesohihan matan. Nah, yang pertama syarat kesohihan hadis, yaitu pertama bersambung sanadnya atau istishalus sanad. Kedua, adilnya para perawi, ataupun artinya tiap-tiap perawi itu harus terdiri dari orang muslim, balik, sehat akalnya, tidak fasik, dan pula tidak jelek kepribadiannya. Nah, yang ketiga kuatnya hafalan para perawi hadis atau disebut dobit,
Yang keempat ialah tidak adanya syadz. Hadisnya tidak bertentangan dengan hadis periwayatan yang lebih baik kualitasnya. Yang kelima, itu tidak ada cacat ataupun adamul illah. Artinya hadis itu tidak ada cacatnya, yakni suatu sebab yang tertutup dan tersembunyi, tidak menceredai kesahihan hadis. Itu ialah syarat kesohihan hadis. Yang kedua ialah syarat kesohihan matan. Nah, syarat kesohihan matan yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indera, dan fakta sejarah. Yang keempat, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi SAW. Nah, dari 4 tolak ukur tersebut, 3 diantaranya lebih mengarah kepada makna hadis, sementara tolak ukur yang keempat mengarah kepada redaksi hadis. Apabila terpenuhi syarat sahih matan hadis, maka dianggap hadisnya sebagai sahih matan hadis. Nah, soal yang keenam selanjutnya itu contoh hadis sahih beserta sanad. Nah, saya akan membacakan salah satu hadis yang sahih, yaitu dari hadis Imam Bukhari, hadis tentang tanggung jawab sebagaimana bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdanu akhbarana Abdullah akhbarana Sabnu Uqabata an-Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Artinya, telah menghabarkan kepada kami Abdan, telah menceritakan kepada kami Abdan, telah menghabarkan kepada kami Abdullah, telah menghabarkan kepada kami Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang istri juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah mengenai contoh salah satu hadis sahih beserta sanad. Dan berakhir pula pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab mengenai tugas UAS mata kuliah pengembangan materi Al-Quran hadis ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari apa yang saya sampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Billah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.